Shalom saudara-saudari kami yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online. Senang sekali kami boleh hadir di tengah-tengah saudara-saudari kami sekalian. Kami berharap saudara-saudari terkasih dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Hari ini kita berkumpul dalam hadirat Tuhan dengan tema ziarah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bernard Siagian MTH. Mari kita bersama-sama merenungkan kehadirannya dalam perjalanan kita, membawa kita ke rumah Tuhan dengan sukacita dan rindu haus akan firman Tuhan. Dalam perjalanan rohani kita dipanggil untuk merenungkan perjalanan iman kita, mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kebenaran bagi kita. Marilah kita bersama-sama membangun komunitas yang didasarkan pada kasih dan penghiburan, menemukan kedamaian dalam perjalanan kita bersama sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Berkah, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di hadapan-Mu pada hari ini. Kami mengangkat hati dan suara kami dalam doa, menghadap kepadamu dengan penuh rindu dan sukacita. Kami bersama-sama memandang hadirat-Mu, menyambut panggilan-Mu untuk berziarah ke rumah-Mu yang kudus. Bapa Sorgawi, seperti yang telah Engkau janjikan dalam firman-Mu, bahwa mereka yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh akan mendapati-Mu Tuhan. Di dalam perjalanan rohani kami berharap untuk menemukan kedamaian, kekuatan, dan penghiburan di hadapan-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu yang mengisi hati kami dengan sukacita yang tiada tara. Kami berdoa agar Engkau membimbing kami dalam perjalanan kami, memperbaharui iman kami, dan memperkuat kami di setiap langkah hidup kami. Bantu kami ya Tuhan untuk menjaga hati kami, agar tetap terbuka terhadap kebenaran-Mu dan melihat hal-hal yang indah di sekitar kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini, Bapak Pendeta Bernard Siagian, yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkatilah beliau dengan kasih-Mu, berikanlah kebijaksanaan dan ketekunan untuk memimpin jemaat-Mu dengan kasih dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta ya Tuhan, berkati mereka dengan kasih-Mu yang melampaui pengertian kami. Berikan mereka kebahagiaan dan kesehatan. Lindungilah mereka dari segala bahaya dan berikan mereka sukacita dalam pelayanan bersama-Mu Tuhan. Kami mengangkat doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudari kami yang terkasih, kembali kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami tetap aktif dalam pelayanan kami dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi serta share setiap tayangan ibadah kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bernard Siagian MTH. Beliau saat ini melayani di Gereja HKBP Maranatha Helvetia Medan. Dan nats khotbah kita hari ini dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari satu teks Alkitab yang mengingatkan kita akan sebuah peristiwa dan aktivitas iman yang menjadi orientasi bangsa Israel selaku umat Allah. Dan itulah yang kita juga sebut dengan ziarah atau peziarahan. Dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah sering mendengar atau mengucapkan, bahkan juga melakukan sebuah tindakan yang secara umum disebut, tetapi dalam pemahaman iman menurut Alkitab, sesuatu yang kontradiktif dan tidak ada hubungan sama sekali, yakni ziarah. Ziarah kita pahami dan lakukan seringkali selalu ada hubungannya dengan kuburan atau sebuah tempat keramat. Pergi ke suatu tempat di mana kita juga menganggap disitulah kita bisa mendapatkan sesuatu yang mendapatkan wahyu atau wangsit atau tempat-tempat yang memberikan kepada kita ketenangan dalam batin. Karena itu dari Mazmur 122 ini dan juga dalam berbagai Mazmur yang ada di dalam Alkitab,
terutama juga dalam pemahaman menurut Alkitab, bahwa ziarah yang dilakukan dan yang dipahami adalah sebuah praktek bahwa bangsa Israel sebagai umat Allah, mereka melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Tujuan utama adalah ke Bait Allah. Karena itu, maka ketika bangsa Israel pergi ke Yerusalem, mereka mengatakan itulah ziarah yang mereka yakini juga sebagai sebuah perjalanan pencarian Tuhan, di mana mereka merasakan kehadiran Tuhan ketika mereka ada di Yerusalem, terutama sehubungan dengan Bait Allah Yerusalem. Saudara-saudara, kata ziarah itu sendiri di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab Mazmur, disebut dalam bahasa Ibrani Allah atau aliyah, yang secara harfiah artinya mendaki, perjalanan naik, tentu menuju ke sebuah tempat yang tinggi. Dan itulah maka disebut ketika mereka pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, karena Yerusalem adalah kota di atas bukit Sion, mereka melakukan perjalanan itu mendaki, menaik ke atas bukit, sehingga disebut ziarah. Dan kata ziarah itu sendiri menjadi makna rohani bahwa mereka pergi mendaki menuju tempat di mana Allah berkediaman, yakni di rumah Tuhan, di bait suci. Saudara-saudara, dengan pemahaman ini kita mau belajar dan mau merenungkan apa yang sedang dilakukan ketika mereka pergi ke Bait Allah Yerusalem. Bahwa ziarah itu adalah sebuah wujud kerinduan hati setiap orang akan hal-hal spiritual yang merupakan sumber atau awal asal-usul kedirian selaku manusia. Nah, karena itu ketika bangsa Israel pergi ke Yerusalem, mendaki ke puncak bukit Sion, itu yang mereka yakini sebagai tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Makanya disebut perjalanan ziarah itu sebagai sebuah perjalanan spiritual untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, sehubungan dengan itulah maka kita sebagai orang-orang Kristen mau menempatkan dalam porsi dan pemahaman yang sejajar dan serupa dengan orang Israel, kalau peziarahan yang sesungguhnya dalam praktek sebagai orang beriman adalah ke rumah Allah, ke Bait Allah. Atau dengan kata lain, secara umum kalau kita katakan, ya ke gedung gereja di mana kita juga boleh beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan. Karena kita yakini bahwa itulah rumah Tuhan, tempat di mana kita boleh berjumpa bersama-sama sebagai umat Allah, beribadah, memuliakan Tuhan dalam nyanyian, pujian bersama, dan doa-doa. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana untuk merelevansikan sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat yang percaya akan tempat ibadah, rumah Tuhan, gereja di mana kita boleh beribadah bersama, peziarahan yang kita harus lakukan mestinya adalah ke Bait Allah, ke rumah Tuhan, ke gereja, di mana kita akan mengalami persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan dan umatnya, dalam persekutuan roh dan kasih yang dari Tuhan sebagai sesama orang yang percaya. Saudara-saudara, kota Yerusalem juga disebut di dalam bacaan kita ini sebagai kota yang bersambung rapat. Karena itu, pemahaman
yang kita boleh petik apa yang dimaksud dengan kota yang bersambung rapat, bahwa rumah-rumah di kota Yerusalem itu semua sebagai satu rangkaian rumah yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Nah, jadi sehingga pemahaman bahwa kota Yerusalem itu sebagai kota yang damai di mana umat tinggal bersama dalam satu lingkungan rumah yang tidak tercerai-berai, tidak terlepas satu dengan yang lain. Rumah yang berdempet-dempet bangunannya, yang menggambarkan umatnya hidup berdampingan, saling menopang dan memperkuat. Dan itulah yang merupakan juga gambaran seharusnya gereja yang injili, yang bersambung satu dengan yang lain, yang tidak terpisah, yang menggambarkan kesatuan dalam persekutuan kasih yang suci. Karena itu saudara-saudara, kota Yerusalem menggambarkan juga kepada kita bagaimana gereja yang injili itu menjadi sebuah rumah bersama, tempat kita tinggal satu bersama dengan yang lain tanpa ada sekat-sekat, tanpa dicerai-beraikan, tanpa ada pemisah. Seperti bangunan rumah yang berdempet menyatu yang ada di kota Yerusalem. Karena itu saudara-saudara, kalau kita juga mau merefleksikan bagaimana kota Yerusalem yang sedemikian itu disebut juga sebagai kota suci, ya karena disitulah umat bersama-sama, bersama satu dengan yang lain, tidak terpisah, rumah demi rumah, tempat di mana umat datang dari seluruh negeri ketika diadakan upacara. Disitulah mereka tinggal bersama, tanpa terpisah satu dengan yang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau dalam Mazmur ini diserukan kemana suku-suku berziarah untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel, disitulah Allah berdiam, bertempat tinggal bersama dengan umat ketika mereka tinggal berjejer satu dengan yang lain tanpa terpisah oleh tempat. Dan umat yang datang dari seluruh negeri, mereka boleh bersama-sama merayakan hari sukacita, di mana mereka juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kebersamaan yang sedemikian rupa. Kota suci Yerusalem menjadi gambaran juga kerinduan hati umat yang di dalam Yesus Kristus tidak tercerai-berai, terutama juga oleh organisasi, oleh pemimpin, oleh doktrin, oleh cara-cara beribadah, tetapi semua orang melakukan ibadah bersama dengan semua umat dalam satu tempat yang tidak tercerai-berai. Saudara-saudara, kemudian dikatakan sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik kerajaan Raja Daud. Dan itu juga menggambarkan sumber keadilan bagi umat, di mana kursi kerajaan Daud ada di Yerusalem, menggambarkan bahwa kerajaan pemerintahan Daud itu sebagai sumber keadilan umat untuk mendapatkan keadilan. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar untuk juga merefleksikan dan merelevansikan bagaimana pemahaman yang benar untuk mendiami bait Allah dalam praktek peribadahan kita. Disitulah kita mendapat pengajaran, disitulah kehadiran Tuhan, disitulah kita juga memberikan kemuliaan bagi Allah dan bersyukur kepada nama Tuhan. Dan disitulah juga sebagai kota kerajaan untuk menerima keputusan hukum yang adil, di mana ditaruh kursi-kursi pengadilan. Artinya saudara-saudara bahwa kota Yerusalem yang dikatakan sebagai kursi-kursi pengadilan milik kerajaan
Daud menggambarkan disitulah umat juga akan mendapatkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itulah saudara-saudara, kemudian dikatakan himbauan berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, supaya semua umat yang datang ke Yerusalem boleh merasakan kesejahteraan, perlindungan Tuhan, persatuan umat, dan semua penduduk penghuninya yang datang juga dari berbagai negeri. Kita juga bersama-sama dalam kesatuan hati, dalam persekutuan suci, dalam keadilan. Kita juga sebagai gereja tentu menggambarkan keadaan seperti itu untuk boleh kita dimanapun sebagai orang Kristen di dalam persekutuan gereja, di mana kita bersama-sama dengan umat sesama orang-orang percaya boleh mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan, di mana kita juga memuliakan Tuhan dan bersyukur. Saudara, kesejahteraan dan ketentraman gereja inilah yang harus menjadi tujuan dan orientasi kita dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Bagaimana supaya gereja itu benar-benar menjadi tempat di mana semua orang percaya ada dan tinggal untuk mendapatkan kesejahteraan dan kasih Tuhan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, peziarahan sebagai gereja, sebagai umat Kristen, sebagai umat percaya adalah ketika gereja bersama-sama sebagai umat yang beribadah menyembah kepada Tuhan, disitulah keberadaan kita yang melakukan ziarah di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian juga ketika di rumah Tuhan itu Allah hadir untuk memberikan kebaikan bagi kita. Kiranya gereja, persekutuan orang-orang percaya menjadi sumber atau tempat di mana orang menemukan, mengalami kebaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini semakin memberikan motivasi dan juga membawa kita kepada perenungan yang benar tentang makna ziarah di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadikan kami semakin mengerti dengan hikmat sorgawi untuk melakukan sebuah peziarahan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Sebagaimana dahulu umat-Mu Israel yang pergi mendaki, naik menuju puncak Gunung Sion, berziarah bersama-sama sebagai arak-arakan yang memuji-muji Tuhan dengan kerinduan iman boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika sudah tiba di Yerusalem sebagai puncak perjalanan iman, hidup bersama sebagai saudara-saudara, di mana Tuhan juga mendatangkan kerukunan dan kesejahteraan, sehingga tidak ada pemisahan, tidak terjadi cerai-berai dalam persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan di tengah-tengah persekutuan umat percaya. Kami mohon Bapa, biarlah semua orang percaya, gereja-gereja di seluruh dunia boleh menjadi suatu arak-arakan untuk memuliakan Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Sehingga setiap umat percaya yang terikat dalam persekutuan gereja boleh mengalami kehadiran Tuhan dan menerima pengajaran-pengajaran dalam kehidupan sehari-hari.
biarlah rumah Allah, di mana kami tinggal sebagai gereja, sebagai umat yang beribadah, menjadi Yerusalem, kota suci yang bersambung rapat. Dan disitulah peziarahan kami bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Jadikanlah kami juga sebagai umat yang berarak-arak menuju kerajaan-Mu sampai kedatangan Yesus. Kami boleh bersama-sama untuk melaksanakan ziarah di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu dan jadikanlah kami juga sebagai umat yang selalu merindukan persekutuan suci dalam kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap umat-Mu yang mencari kehidupan di dalam Tuhan untuk bertemu dengan gereja Injili yang mempersatukan semua orang percaya. Dan jadikanlah setiap umat-Mu menjadi saksi-saksi tentang kehadiran Tuhan, tentang kerajaan Tuhan, di mana keadilan-Mu boleh tercurah atas semua orang. Berkati juga para pemimpin-pemimpin gereja dimanapun ada di seluruh dunia ini, sehingga gereja-Mu sungguh menjadi sebuah perjalanan suci, mencari dan mendatangkan kedamaian di tengah-tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.